Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa khaliqul khalaqi ajma'in, wa rizquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala ali baitihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadati al-ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat yang dirahmati Allah SWT, para alim ulama, ciri pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, sungguh kita bersyukur kepadanya atas segenap rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Masya Allah, di hari-hari menjelang bulan Ramadan ini, alhamdulillah, semangat kita untuk mendekati rumah-rumah Allah juga semakin meningkat. Mudah-mudahan di saat datangnya bulan Ramadan, semangat itu, jazakallahu khairan, semakin tinggi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita harap mudah-mudahan dengan salam dan salawat kita beruntung di akhirat mendapatkan syafaat. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dalam beberapa hari ke depan maka kita akan kedatangan tamu yang sangat dinanti-nantikan, yang setiap orang Islam pasti menunggu kedatangannya. Apalagi kalau kita baca dalam sejarah para pendahulu kita yang mengetahui betapa besarnya keutamaan yang dijanjikan di bulan Ramadan itu, maka mereka ingin sepanjang tahun itu Ramadan. Law alimal ibadu ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Andainya hamba-hamba itu tahu bagaimana keutamaan bulan Ramadan, apa yang disimpan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang puasa, mereka ingin sepanjang tahun itu adalah Ramadan.
Ini bukan hadis, walaupun dulu sering disebut hadis, tapi itu adalah ungkapan ahli-ahli ibadah. Dan memang kenyataan memang seperti itu. Seperti Mu'alla ibn Fadl mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Mereka, yakni mereka itu siapa? As-salaf, para pendahulu kita, ya, berdoa 6 bulan lamanya, mudah-mudahan disampaikan ke bulan Ramadan. Wa yad'una Allah sittata ashhurin ay taqabbala minhum Ramadan. Dan mereka 6 bulan pula setelahnya berdoa semoga Allah terima di bulan apa yang mereka amalkan di bulan Ramadan. Jadi kalau sebelum datangnya diharap-harap 6 bulan lamanya diikuti perkembangannya, ini ibarat proyek, ini proyek besar. Hah? 6 bulan mau ikut-ikutin tahu aja kan? Bapak corokan dapat proyek. Tidak bisa PL dulu, ya, yang agak-agak 2 juta tidak main dulu, tapi pasti proyek besar. Sudah itu menunggu pencairan 6 bulan lah. Batik tahu kan, itu pasti besar. Ya, itu ibaratnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mereka karena paham dan mengerti apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka mereka 6 bulan berdoa semoga disampaikan ke bulan Ramadan, dan 6 bulan kemudian berdoa pula semoga tidak ada hambatan bagi pencairan pahalanya, supaya pahalanya kan diterima. Kalau diterima berarti cair. Apa yang diterima? Laporan amal kita itu. Laporan amal itu diterima. Ya, kalau tidak diterima laporan, berarti proses tidak jalan. Proses tidak jalan, tidak ada SCC. Tidak ada SCC, tidak cair pahala. Tidak ada cair pahala, tidak ada notifikasi. Apa notifikasi itu? Pemberitahuan. Jadi tidak ada ketenangan dan ketenteraman hati yang diberikan Allah SWT. Begitulah mereka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, kalau orang yang seperti itu, pasti kedatangan Ramadan baginya adalah harapan besar. Ibarat tamu ditunggu-tunggu, itu berhitung hari, berhitung jam, berhitung menit. Sebentar-sebentar ditengok. Karena kedatangannya luar biasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya di Ramadan itu? Apapun amal yang dilakukan di bulan Ramadan, apapun amal dilakukan di Ramadan, semuanya Allah berikan tanda atau janji yang membuat surprise. Tak disebutkan angkanya. Tak disebutkan angkanya. Kalau ibarat sebuah perusahaan besar lalu menjanjikan hadiah, tak disebut tapi hadiahnya besar, tentu harapan besar juga. Bagaimana kalau yang menjanjikan itu adalah Allah yang memiliki semuanya, dan kalau memberi, tahu-tahulah tuan-tuan, kalau Allah memberi tidak ada batasannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita dapatkan dalam banyak riwayat betapa gambaran, betapa beruntungnya orang-orang yang mendapatkan bertemu dengan bulan Ramadan. Subhanallah. Hadis
Diriwayatkan oleh Ibn Abbas dari Nabi alaihi salatu wassalam, Sahih Bukhari, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu adalah untuknya. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Kalau kita hitung 10 kali lipat pakai persentase lain nampak kadang kan 1000%. Tidak ada pernah tuan-tuan berdagang tapi untung 1000%. Sang 1% lah kan awak-awak tukang pembali pamahir pak tu kan ya. Ini dah Allah SWT minimal 1000%. Kalau sudah dilakukan sampai ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat sama dengan 70.000%. Jadi memang Allah ingin kita balik kampung ke akhirat bawa bawaan yang menggembirakan. Memang surga itu mahal bang, kan ya? Itu anak namanya tiang-tiang dari mutiara, kusennya dari berlian, loteng dan atap dari emas dan perak. Coba buat rumah dulu, buat tiangnya dari mutiara, kusennya dari berlian, atau jokus apa nama jo kelaponnya dari emas dan perak. Coba Bapak bidana, Bapak bidana, jangan kan rumah, buat rumah aja. Buat rumah aja lah dulu. Bayangkan tuan-tuan, tu kalau rumah macam itu, mungkin orang buat bini tu. Mungkin orang buat bini. Tidak. Makanya Muhammad di dunia kan dah laku. Dah laku lah. Kecuali tu dia taat ke laki, tu masuk surga. Kalau tak laki, tu nyojo situ. Rupanya bini awak suak kalau dia masuk surga je awak. Patuh ke awak? Awak lepas tu kalau tak nak. Ancak bini awak pada bidadari dulu weh. Makanya mak jadi seolah banyak bini kami suak. Ya asli jadi seolah memang amat lebih ancak daripada nak angdu. Asli. Kalau awak paling ancak cemburu je lah. Kalau nak masuk surga ya patut ibu hati dia. Cara tu dia taik ke orang rumah tu. Mau ngaji pergi ngaji, suruh masak dia pergi masak. Jadi kita dengan cerita-cerita nak enggak nyalah banyak jadi nanti ni masak tak kewajiban kami dah bang ninya. Nyasa tak kewajiban kami dah ninya. Tu tinggal pun dia. Lolo tak jika lolo gila. Kan dia ke? Manggu. Dia masakin tak, nyosain tak, apa je lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tapi kalau masuk ternyata istri itu lebih cantik dari bidadari. Atau dia pelihara bini awak tu nak dia masuk. Kata-kata kau sekeneknya jangan kau juga kayaknya lecak lainnya tau kau. Fahamnya? Kalau mana kau kayaknya tu nak kau ke awak tu tiba kalau. Nah, ini nembagak dia. Nembagak dulu atau keret nembak. Nembagak dulu atau takut ke? Takut ke rumah. Tak percaya presol ya tuan-tuan, jadi judul skripsi. Ya. Bawa orang nembagak-bagak di luru kosan rumah. Patuh ke? Tidak singo nomo bagak lu. Kosan singo jantan takut ke singo tino. Tentunya
nya kalau ndak tunduk ke singa tino tu ndak be makan dah. Nya ka sana kodok encik makan singa tino tu. Singa jantan siap menyudai aja, finishing aja nya. Tak tahu tuan-tuan. Itu dia, awak kan kodok ingin buat makan kan? Sah? Kau tahu teman tu cik kecoh-kecoh. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi luar biasa. Allah berikan surprise, yaitu janji tak disebutkan angkanya illa sawma, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untuk kau. Artinya hanya orang ikhlas saja yang puasa. Ini bisa, kalau tidak ikhlas bisa semondoknya kan ya, kan bisa semondoknya, tidak boleh doang. Nyalah sekanyang-kanyang tapi tak loyo-loyo je dah bisa, tapi lillah dia tidak mau untuk membadalkan puasanya. Yang subhanallah, yang ajaibnya puasa itu disuruh kita menahan hal-hal yang kita butuhkan sehari-hari. Apa kebutuhan sehari-hari? Makan, minum, tuh, mokok. Subhanallah, masuk mokok ke? Ya tiang mokok kita ya. Nah, kebutuhan sehari-hari. Bahkan kalau kita lakukan sehari-hari justru berpahala, sah? Nah, tapi hari-hari di bulan Ramadan kita siap untuk meninggalkannya lillah. Makanya patut Allah berikan pula apresiasi, yaitu pahalanya ibaratnya cek terbuka, open check. Bank kemana siap mencairkan, angko bopo ditulis siap untuk diberikan. Tuh enak Cina. Makanya orang-orang Islam mesti bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, mesti senang dengan datangnya bulan Ramadan. Dapat bocoran satu itu aja itu sudah cukup. Apalagi masih banyak lagi dalil-dalil, bukti-bukti bahwa puasa menjanjikan yang tidak terkira. Karena di puasa itu ada lagi sabar. Sabar itu juga pahalanya cek, bukan cek kosong, cek open, terbuka pahalanya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar diberikan pahala tanpa hisab. Sebab di dalam puasa seluruh jenis sabar ada. Sabar dalam ketaatan, lita tu, tapi karena ketaatan kita tahan. Kan ya? Kadang ya, kalau ndak ada puasa, sarapan lontong nyalon jam 10 tolok genya. Kan ya? Sama ya wasan. Dan kalau lontong tu meja ulur dia. Sesi ketiga tu lah buat akal lagi masih suara apa loyo kalian kan. Alun sarapan leh, alun le ustaznya. Tu dia boleh sarapan. Soalnya awak nak gini nambah. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Tapi kalau bulan puasa, Allahu Akbar. Allah yang mudahkan. Kadang tak sempat sahur. Ada apa nanya? Kada lah Zah. Ada kadang-kadang alarm kita sudah pasang. Kalau alhamdulillah, walaupun pada umumnya ya jago sebelum subuh pada umumnya jam berapa ya lolo. Misalnya malam tadi jam berapa sampai 2 malam? Dekat jam 2 ya. Itu dia. Walau jam 2 songa. Alhamdulillah jam sampai songa jago sebelum alarm berbunyi. Itu saat duduk atau tidak itu urusan lain dulu ya, tapi jago mesti. Nah, tapi kadang-kadang walaupun demikian babu alarm 6 babu alarm ba. Iya, dia lambat lolok tu lambat ke dia ujung kan. Dia babu 3 sampai 35, sampai 40, sampai 45, sampai 50, sampai 55. Lalu ini masing-masing setiap 5 wawak je lu. 2 buah HP buat lu.
Iya, 6 sekali 5 minit 5 minit. Iko wanti, iko nyala, iko wanti nyala. Alhamdulillah pada umumnya alun nak dah bunyi lah jago. Mata no alun mau buka gitu. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi kadang-kadang ada sekali-kali tak terdengar sedikit pun. Kadang bini awak, kadang ya nak kau awak ya tak mau lolok. Tapi malam tu tak je jago orang. Hasan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu tak nak minum doa lah. Tak ada kan? Itu dia. Untunglah di awal malam pertama lah banian puasa sebulan. Itu juga tu. Supaya nanti kalau terlambat atau tak sampai sahur, awak sudah niat untuk sebulan. Kalau nanti masuk malam pertama tu niatkan puasa sebulan. Nanti kalau seandainya sempat sahur, dan kalau bisa memang wajib kita sempatkan sahur karena barakah. Kadang tak sempat. Jadi kaum muslimin, yang maksudnya adalah ketika tak sempat sahur pun, tapi alhamdulillah sabar sampai selesai. Sabar dalam ketaatan. Kemudian sabar dalam derita, musibah. Musibah terbesar di dunia apa? Mati. Sah? Kan ya paling. Tidak ada musibah sudah ditulis kan? Dan di bawah itu adalah hal-hal yang menyebabkan mati. Apa yang menyebabkan mati? Tidak makan. Tidak makan, tidak minum. Itu musibah. Makanya orang sering berkelahi gara-gara makan, gara-gara cuma minum. Sah? Mana yang cuma minum dulu ni? Kadang preman-preman memalak ke uang minum ke ya, uang makan, sah? Atau uang rokok. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sabar menahan musibah terbesar yaitu lapar dan haus. Kemudian sabar tu tidak berbuat maksiat. Dicaci orang, dicela orang, kita katakan saya sedang puasa. Maka orang seperti ini diberikan pahala sebanyak-banyaknya tanpa batas. Surprise. Salat malam. Sah? Salat malam. Apa yang Allah siapkan? Ketika Allah menyebutkan orang yang solat malam, tatajafa junubuhum anil madaji'. Ayat setelahnya apa? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak ada yang tahu apa yang disembunyikan oleh Allah SWT berupa pahala, berupa kenikmatan yang menenangkan mata, menjejukkan mata. Allah berikan surprise lagi. Jadi amalan-amalan semuanya di bulan Ramadan adalah amalan dengan pahala yang tidak dibatasi. Kalau sempat kita ada istilahnya pasar kerja, sah, atau apa namanya jualan yang keuntungannya tanpa batas, saya yakin tuan-tuan tak mau tidur dan yakin bahawanya kalau bayar kata sebulan apa dia pendek mana, sah? Kenapa? Pendek sekali. Dan yakin kita sebelum datang musim itu kita sudah hadir, sah? Sudah mulai jualan. Makanya kata-kata pameran kagak laku tu. Ibu pembukaan jualan tu sebelum itu sudah buka. Itulah makanya kenapa juga bulan Ramadan, pasar Ramadan, bulan panen Ramadan, orang-orang yang paham itu mereka memulai sebelum Ramadan itu sendiri. Makanya memang semua orang Islam bergembira, semua orang-orang Islam senang. Tapi hendaknya senang yang bikin menang, dan hendaknya gembira yang membawa juara. Ini memang banyak yang senangnya,
Banyak yang Leo datang bulan Ramadan dengan opsi dengan versi masing-masing. Kan ada orang pokoknya gembira menyambut bulan Ramadan. Apun terbayang ya? Baduo dia teban. Bikin perhelatan dan perayaan. Ini senang, tapi bukan senang yang bikin menang. Atau gembira, tapi gembira yang bikin tidak juara. Karena ini tidak ada dalam kamus Allah, tidak ada dalam kamus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada dalam kamus orang-orang saleh. Tidak ada. Karena bukan itu yang dimaksud dengan tarhib Ramadan, menyambut Ramadan dengan senang dan gembira, bukan. Yang membuat acara-acara itu tiang kau dak puasa pertama dak auto gitu. Sah? Apa dia itu? Apa ndak puasa tua. Puasa tua. Apalagi tadi sahur telah ambil jago nak sampai mokok renyanya. Kan ya sahabat eh? Anak puasa cunden nak sampai mokok tadi sahur lah imsak wanginya. Lah imsak tu kan salang. Betul ni ikut imsak tu. Weh, imsak kan ada jadual imsak. Kia berapa lama? 10 minit menjelang azan. Boleh makan dulu? Tapi lah mesti menahan. Tapi lah mesti menahan. Allah katakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah, jelas, sampai masuk waktu fajar. Fajar apa? Fajar sadiq. Dipertegas oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la taghtarru bi adhani Bilal fa innahu kana yu'azzinu bilail. Jangan tertipu oleh azannya Bilal, karena azan Bilal adalah azan pertama. Masih malam. Gunanya untuk membangunkan orang untuk sahur. Ia pada nuke-nuke pentungan sahurnya sah. Mana yang lebih bagus? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana aja? Oh, azan nak jadi azan kedua tu. Ya Allah, ya. Kalau azan nak jadi sahurnya memang payahnya lah lama bertinggalnya tu masalahnya. Dah lama ditinggalkan. Jadi azan pertama itu malam. Dan bagus. Kenapa? Waktunya sebentar. Jadi tidak ribut terus. Tapi kalau sahur sekali 5 minit, wow, kan ya? Mana ngaji terganggu, mana salat terganggu, mana lalak ngiwangi, ngapo juga kan ya? Nah, dan pahalanya tidak jelas. Makanya Nabi tunjukkan pada kita yang jelas masuk nomenklatur dalam anggaran pahala. Apa itu? Azan pertama. Nah, kalau sudah azan, antu jago, mana nak jago, mana nak nyambung lolok, kan boleh aja loloknya. Sambil bini nak ngaco-ngaco di dapurnya, loh, boleh ya tak? Tidak juga. Tidak. Misalnya, mana kan terambil lolok kita tadi kan, misal. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kita katakan tadi? Enggak, bukan. Sampai ke azan pertama tadi kenapa? Itu dia. Kan masalah tadi sabar, tidak berbuat maksiat dalam puasa. Jadi ditahan tidak berbuat maksiat tadi. Ini juga
diberikan pahala yang tidak terhingga. Nah, gembiranya orang-orang menjelang datang Ramadan, senangnya orang datangnya bulan Ramadan adalah senang yang bikin menang dan gembira yang membuat kita juara, bukan senang asal senang. Di sini senang, di sana senang. Nanti sholat tarawih ndak ikut itu doh, kan ya? Sengaso jumurai ndak joleh lah. Iya ndak Pak? Kalau buat acara tu bila mulai sama naso, bila sudah dah ke Isya, kan ya? Tu tak tarawih sudah tu dah, tak tarawih dah. Ya iyalah tuan. Hah? Kemudian sudah itu mereka orang yang memasuki Ramadan dengan dosa dan maksiat, mungkin tak beribadahnya semangat? Hah? Tuan-tuan, mungkin tak? Tak mungkin. Sebab maksiat itu bagi hati seperti racun bagi tubuh. Kalau lah masuk racun dalam badan, kamu olahraga dulu. Hah? Lama kira? Tidak. Demikian juga dengan maksiat menjadi racun bagi hati. Maka orang yang melakukan maksiat menjelang datangnya Ramadan dengan alasan bersenang-senang, bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, makanya mandi bersih-bersih. Mandi bersih. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bukan demikian senang yang direkomendasikan, bukan demikian senang yang membuat kita menang dengan bulan Ramadan, bukan demikian gembira yang membuat kita juara dengan datangnya bulan Ramadan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Azan dulu? Jangan. Ini karena azan, salat dulu secara singkat. Saya katakan, yang pertama adalah bersih-bersih diri dari racun-racun tadi. Maka diperlukan taubatan nasuha. Sebab hati yang bersih ibarat lahan yang siap ditanami dengan ketaatan. Maka kalau masih ada dosa, masih ada maksiat, maka kita akan merasa lambat dan berat untuk berbuat taat. Tidak nikmat datangnya Ramadan itu. Makanya lakukan taubatun nasuha. Bersih hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian juga bersih-bersih hati kepada sesama. Ini juga tidak kalah pentingnya. Karena amal kita tahun lalu tidak diangkat, tidak diproses. Karena di bulan Sya'ban amal diangkat, tidak diproses. Karena Allah katakan amhiluhum hatta yastaliha. Undur proses pelaporan amalnya sampai keduanya berdamai. Damai aja kok payah sih kaum muslimin. Padahal surprise lagi. Orang yang berdamai, orang yang mau memaafkan, tahu enggak tuan-tuan bagaimana? Bagaimana? Tahu enggak tuan-tuan bagaimana? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa mau memaafkan dan mau menormalisasi, memperbaiki hubungan dengan sesama, fa ajruhu 'ala Allah. Sekali lagi, pahalanya Allah yang tanggung. Kalau Allah yang tanggung, cek terbuka lagi, open check, surprise lagi. Makanya semua nanti akan menyebabkan kita senang dan gembira ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ni amalan kamu di bulan puasa, ni amalan semenjelang puasa. Engkau mau memaafkan semua orang yang bersalah. Tidak payah, payah, payah. Tidak payahnya. Yang buat payah tu menyebabkan orang tahu, kan ya? Tuan-tuan perlu lupa dia kalau ngaji. Hati pun wangi tak terlupa, itu masalah. Ngaji kau dah lupa, tapi kalau wangi tak mau lupa, ikut dibalik. Wangi lupa, ngaji tak lupa. Jalan tak? Dan puanan kena wangi dia orang. Apa sebabnya sodo wangi dan seorang tak wangi? Kena wangi atau kita tak wangi. Wang tak je nak wangi, kami wangi sodonya. Dah tentulah wangi sodor malah ada cukup je dia. Lah mana nak wangi lagi dia? Hendak kena wangi apa dia tak? Wangi. Betul. Jadi leon tak wangi lah. Sebab wangi itu manyang hati dia. Kan ya? Jangan kan uang lebih ni jauh-jauh tengok dia. Kalau awak wangi, kan ya? Tak pernah. Alih. Jahli rumah seorang rumah jauh tengok dia kalau sedang wangi. Makanya ini kesempatan baik, lepaskan semua mereka yang kita tawan di hati kita. Ini sama dengan memenjarakan orang-orang itu di dada kita semuanya. Sepulan ke solat bersimpan lah kunci lah sika sepulan ke utang nak iwayu berkunci lah sika sepulan dia gaji tau lah ambil bayi dah lah kunci lah sika sebulan iya dia kaya tapi tak sebaik makan dari ni lah sekian dah banyak saudara kunci tu tak panua kalau panua dah dorong tak sosok dah itu tu tak lewat duit dia dah itu tu tak lewat tiap kan lolak sakit hati tahu je lupa uduk gila lupa dah. Ada itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ayo kita taubatun nasuha, bersih-bersih hati kita kepada Allah, kita bertaubat, dan kepada saudara kita saling memaafkan. Tak pakai acara okay lah. Dia kau pakai buat acara kadang tak jadi, kadang tengah acara bantah lagi. Tapi kalau nak acara buat je lah, tak masalah dah. Ya, makan bersama misalkan, kan tak masalah dah. Nah, yang orang kadang di meja makan lah selesai gitu. Nah, jelas kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, selebihnya tinggal lagi kita mengisi hati itu dengan hal-hal yang positif. Puasa di bulan Sya'ban ini bagi yang sudah mulai kemarin, karena kita ini mulai menyiram, nanti di Ramadan tinggal kita memanen hasil yang kita tanam dan kita siram itu. Dan muslimat yang dirahmati Allah, kenapa kita harus tobat nasuha? Kenapa harus bersih-bersih hati kita kepada Allah dan kepada sesama? Karena Ramadan itu amalannya sendiri berat memang. Menahan sabar itu berat, ditambah lagi dalam kondisi fisik dan psikis kita yang tidak sehat. Ya, pekerjaan berat dan kondisi tidak fit, dan padahal yang akan kita tuju, yang akan kita capai adalah takwa. Dan takwa itu letaknya di hati. Nabi at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Belum lagi nanti salat malamnya, belum lagi baca Qur'annya. Ternyata sehat hati dengan cinta Al-Quran itu sangat erat kaitan. Berkata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala yang dikenal dengan sangat akrab dengan Al-Quran, saat dia dibunuh oleh orang Khawarij sedang baca Quran dan juga sedang puasa sunat. Apa katanya? Lau tahurat qulubuna
ma syabi'at min kalamillah. Andainya hati kita ini bersih, tidak akan pernah puas membaca kitabullah, saking lezatnya, saking nikmatnya. Jadi baca Quran itu adalah hiburan yang mengalahkan semua hiburan. Tonton, dengar lagu berhibur, tapi tidak ada bekasnya kecuali kadang-kadang justru menimbulkan efek negatif. Kalau lagi lagu cinta pula, mengingatkan masa-masa di SMA. Di depan gedung sekolah, gerbang sekolah, aku menunggumu di, rusak hati kita. Makanya nyanyian, kata Ibnu Mas'ud, menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Makanya cinta-cinta yang dibangun di atas nyanyian atau orang yang suka menyanyi cinta pada umumnya gagal dalam cinta. Karena lagu itu kan sama dengan dusta. Makanya kalau curu, kalau kodok mengicuh sampai doang berlagu. Hati-hati mau nyanyi. Ini pandai berlagu, pandai berlagu. Iya, orang terhibur saat itu tapi menimbulkan musibah besar. Tapi makanya hati-hati yang sehat tak akan suka dengan lagu, tapi suka dengan Al-Quran. Dan Quran dengan nyanyian tak akan pernah bersatu, tak akan pernah bersatu. Ma'asyar kiram dirahmati Allah, yang dirahmati Allah. Kemudian amalan-amalan kita lakukan bila dalam kondisi hati yang tidak sehat, penuh dengan beban-beban tadi, maka akan cepat merasa berat. Maksiat-maksiat itu seperti dikatakan seperti racun yang meracuni hati. Makanya ketika Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ada yang mengadu kepadanya, kenapa berat sekali saya baca Quran, kenapa berat sekali saya qiyamul lail? Katanya, kamu dipenjara oleh maksiat, dipenjara oleh maksiat. Jadi maksiat itu membuat kita beramal itu berat. Makanya orang tidak tahan lama-lama di masjid sampai akhir Ramadan, kecuali yang berhati-hati, bersih tadi. Kalau hati tak bersih, itulah serba salah aja. Imam pendek, letak pendek loh, kok panjang lah berlebih lagi. Atau kadang sangit no so imam pokak dah telingonya. Kalau aluano tak tahu kan, aduh salah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Utsman bin Affan, "Law tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini pentingnya apa ini, taubat dan nasuha dari segala bentuk dosa, kemudian membersihkan hati kita kepada Allah dengan tauhid, dan membersihkan hati kita kepada manusia dengan saling memaafkan. Ya, barangkali apa yang terjadi antara Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya berat, tetapi la tasribaka alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum. Sekarang kalian sudah tahu salah kalian, kalau sudah tahu dah tidak ada celaan lagi, Allah mengampuni kalian. Kalau saya tidak ada dendam. Kalau dendam dari dulu pula kalian saya berpikir untuk bikin makar kan? Tidak. Nabi Yusuf bersih. Kita lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu difitnah anak kesayangan, istri menantu kesayangan. Ya, Nabi kan mantu Abu Bakar kan? Aisyah radhiyallahu anha difitnah kaum munafikin, ikut pula orang yang dibiayai kehidupannya sehari-hari, buta pula, miskin pula,
ikut pula terlibat mempercitokan, bacito pula ikut pulanya bacito. Akhirnya tentu tersinggung lah Abu Bakar. Tak dia hargai dan kena jodoh yang punya angguk wang dan dia bukan membantu tapi menanggung Mistah buta dia dengan orang tuanya dan masih kerabat. Akhirnya Abu Bakar bersumpah, sejak saat ini jangan harap ya jangan awak cik nasi nak apa bedanya, lebih itu lebih kurang kan. Tapi Allah yang menegur, tidak boleh kayak gitu. Sah? Bukankah kalian ingin ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum? Kalian tidak mau Allah memaafkan kalian? Mendengar itu Abu Bakar langsung mencabut sumpahnya. Sah? Kita harap ampunan Allah, padahal hati kita tidak mau mengampuni. Padahal al-jaza' min jinsil amal. Yang mau mengampuni pasti diampuni, yang tak mau mengampuni susah diampuni. Makanya tadi proses kita tidak akan diproses kalau masih berkelahi pimpro dengan apa? Pimpro juga siapa? Kalau juga siapa? Aja? Tidak pernah kalau sekodok-kodok lah kalau lah ambil cair kata itu dia kan ya tidak sesuai tong kan lah ambil cair. Jadi ketika tidak berbaikan satu sama lain, Allah katakan tangguhkan, jangan diproses sampai keduanya berdamai. Yang terbaik yang mana? Yang pertama mengucapkan salam, yang pertama menyapa, yang pertama mengunjungi, yang pertama kembali memberi. Makanya Abu Bakar cabut pernyataannya dan langsung menurunkan kembali nafkah yang biasa dia berikan dengan senang hati. Tidak ada perubahan. Imam Ahmad sampai 4 khalifah ya gara-gara pembusuk yang memfitnah terus, 4 khalifah menyiksa beliau sampai-sampai Al-Wathiq mengatakan andainya seorang anak boleh mengingkari ayahnya, tidak mengakui ayahnya, saya tidak mengakui Mu'tasim ayah saya. Kenapa? Karena dia menyiksa Imam Ahmad gara-gara pembusuk. Banyak pembusuk di kalangan penguasa itu. Makanya kalau orang jauh dari sunnah jadi pembusuk. Sah? Walaupun namanya ahlus sunnah tapi jauh dari sunnah. Tidak mungkin ahlus sunnah mencelakai umat. Sepanjang sejarah nggak ada ceritanya ahlus sunnah yang benar-benar sunnah mencelakai umat. Tapi kalau ngaku sunnah iya. Ahmad bin Abi Duat mengaku di ahli sunnah. Ahmad Ahmad bin Abi Duat mengaku sebagai ahli sunnah. Sedangkan Ahmad bin Hanbal ahli lawan sunnah bang, ahli bid'ah menurut dia. Tapi setelah Allah lapangkan Ahmad bin Hanbal dan dia dekat dengan penguasa, tentu datang pula yang mantan-mantan dulu kan, tentu nak ambil mukul malah dia dapat Imam Ahmad bapak cara buyanya tidak akan dibalik, tidak akan kan ada macam itu. Iya, kini awak lah mainnya, awak punya angin lagi, awak dia angin. Coba lihat Imam Ahmad rahimahullah, itulah yang ahlus sunnah. Semua ahlus sunnah seperti itu. Kalau ada yang tukang busuk-busuk ke pemerintah, tidak pasti, saya pastikan tidak ahlus sunnah, walaupun ngaku sunnah di sepanjang masa. Tidak saya bang, wah buka sejarah dari sejak zaman Nabi, di sejak zaman Nabi sampai hari ini bisa kita buktikan yang suka membusuk-busukkan itu adalah bukan ahli sunnah walaupun atas nama sunnah. Allahu musta'an. Dari kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apa kata Ahmad, amma fima baini wa bainahum faqad ahlaltuhum. Dosa mereka kepadaku saya sudah halalkan. Tak tersakit hati ke jiwa. Sampai kau jangan darah Imam Ahmad kena cambuk
sampai di penjara, ndak boleh maju. Awal saya cik musajid kau ndak boleh orang kan, musajid lain bolehnya, kau ndak cik musajid ndak boleh mak Ahmad ngaji dah. Tahu kita siapa? Ahmad Jonomo. Ambil Jonomo weh. Ahlu sunnah nyinya inya tiang sunnah Imam Ahmad kan dalun mudhillun nama dia. Ndak apa butak ada nyinya Imam Ahmad tu. Itu bahasa-bahasa kotor yang disampaikannya kepada para penguasa. Bahaya aliran mereka tu macam belah umat tu. Itu yang diharasai oleh Imam Ahmad, sampai di penjara, sampai dicambuk, sampai dipitnah, tak boleh mengajar, ditaja di tahanan rumah. Tapi setelah Allah berikan kemuliaan, diangkat, tak mempan oleh adu domba, tak mempan dengan fitnah. Dia katakan, tidak, kita bukan seperti mereka. Kedekatan dengan penguasa bukan untuk menyiksa, tapi adalah untuk mendatangkan aman rasa. Makanya dosa mereka kepadaku saya sudah ampuni. Lihat pula orang yang juga ikut imamnya, namanya Ahmad juga, Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah, yang sampai kini ahli bid'ah sangat benci kepadanya. Ketika Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, Ibn Taimiyah juga mendapat angin, murid-muridnya bilang, dalam hati saya nulunginya dan sawaurunya. Biasalah murid kan. Apa kata Ibn Taimiyah? Tidak ada berita nelok sampai ke dalam. Baik. Beliau lebih dulu takziah ke rumah orang itu sebelum orang lain datang. Padahal dia yang menyebabkan Imam Ibn Taimiyah di penjara, disiksa, sehingga namanya runtuh di depan penguasa gara-gara pembusuk itu tadi juga, yang juga ngaku ahli sunnah. Ibn Taimiyah sebagai sesat menyesatkan. Tapi setelah beliau dapat angin, dia tidak memanfaatkan angin buruk, tapi angin membawa angin baik. Gimana tidak? Karena imamnya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diusir, ya, diintimidasi sampai pindah ke Madinah. 8 tahun setelah itu balik ke Mekah dengan kemenangan mutlak. Apa yang dia lakukan? Lupa ke sih? Lupa? Enggak akan lupa. Ya, pamannya Hamzah sampai dirobek dadanya, dikeluarkan jantung, hatinya sah. Lupa dia? Enggak. Tetapi ahlus sunnah, Sayyiduna Muhammad kan ahlus sunnah. Ahlus sunnah enggak? Nabi ahlus sunnah itu lebih bid'ah. Tapi ini semua buat bid'ah gitu ya. Nah, ahlus sunnah mengatakan idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian semuanya bebas. Masuk Islam, ya ahlan. Tidak, ya silakan pergi. Tidak ada dendam di antara kita. Makanya nyaman dah hati Nabi? Nyaman. Makanya Nabi yang paling ringan dalam beribadah. Apa sebab? Hatinya paling bersih. Abu Bakar paling ringan dalam beribadah karena hatinya bersih. Cepat dia menerima Al-Quran dan hadis. Tidak banyak ini dan itu. Dia nenggodang, dia minta maaf dunianya. Subhanallah. Inyo nang salah tu dia kan memaafkan. Jadi inyo salah, jadi maafkan. Tak salah tak apa guna maafkan. Dia inyo salah tu dia. Dia inyo kedek tu dia. Kan awak nenggodang? Tahu ada tu agak mana yang banyak itu dia bisa memaafkan. Karena surprise, semuanya surprise. Faman apa wa aslah fa ajruhu Allah. Siapa yang mau memaafkan, pahalanya Allah yang tanggung. Jadi kalau Allah yang tanggung, tidak tanggung-tanggung. Ya kalau kita iya. Ya kalau kita dan tanggung, tapi tanggung-tanggung kayaknya. Sah? Berapa tambangannya? 3 juta Pak ininya. Ada tanggungnya. Oke, tanggung dosen, kerja tanggung seperti gosennya. Artinya tu kadang cesur itu dah. Tapi udah terlangsung
masa kan pulang lah, tak seminjam deh, sah, pinjam biti ke kawan, sah. Sudah itu bedek biti dia mintu, tak lama dia murah. Kan tu jago gengsi lah, genek weh. Iya, kan aupur apa? Jika dia ben deh, kau ben kan ada dan tagang lah, walaupun sampai ke dan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau Allah yang tanggung pasti banyak, pasti banyak. Jelas? Kalau kita kepada Allah ikhlas, ya ikhlas diberinya sebanyak-banyaknya. Kalau ke manusia ikhlas itu dia baik seikhlasnya. Tentunya kalau seikhlasnya manusia, kan tentunya. Bapak baik abang danyanya, denyo bapak baik nyampurnya ikhlas uang danyanya. Ada dia patik-patik baik 3 itu ya, babi 30 ya. Dia lainnya lah sarajin seikhlas tu uang lain baik 3 atunya baik dia 3 juta mantap mah setuju tu. Iya kan uang lain untuk lagi kojo kan tak selesai kojo lainnya seikhlasnya kojo anjak kan tak mana begitu orang macam itu dia harus ditinggikan gaji. Kalau kayak manusia tak ada orang sebanyak-banyak ada uang pemuah tapi menggaji payah-payah lepas mak banyak uang pemuah tapi menggaji nak buat apa dia susah. Itu harus dibeki sono, justru yang menjadi anak buah kita lah yang harus mendapat perhatian utama. Jalannya sampai situ kan bulan pemurah ini, bulan jadi lapang hati, maka Allah berikan bagi orang-orang seperti ini hadiah-hadiah, kejutan-kejutan, pahala-pahala yang tanpa batas. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kelapangan hati, kebersihan hati, sehingga bebas dari segala penyakit yang meracuni. Ya tuh, silakan tuh. Sallallahu alaihi wasallam. Puasa Sa'ban itu berapa hari itu? Lama hitung tuh ya. Tapi kalau digambarkan oleh Aisyah, puasa Sa'ban sodonya. Itu buat sodo. Cuman riwayat lain mengatakan bahwasanya Nabi puasa hampir tidak ada berbukanya. Berarti maksudnya kasodo berarti sebagian besarnya. Jadi hampir setiap hari beliau puasa di bulan Sya'ban itu. Jadi siapa yang puasa maka jangan dianjurkan, kecuali baru nak mulai setelah pertengahan Sya'ban itu dah boleh lah. Ya, kalau tidak puasa sebelumnya tiba-tiba lah ada kayak puasa wono, nak puasa itu dilarang. Paham tu kan ada larangan? Iya. Apabila datang pertengahan Sya'ban tidak boleh lagi puasa sunat. Tapi itu dengan hadis yang lain ditafsirkan oleh para ulama, ditafsirkan dengan hadis yang lain bahwa Nabi sampai akhir Sya'ban masih puasa. Berarti orang yang tidak pernah puasa sunat sebelumnya itu tidak boleh puasa oleh. Loyonya sama dengan dilarang puasa la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumaini aw yaumin aw yaumaini. Jangan mendahului Ramadan dengan puasa 2 atau 1 hari sebelum Ramadan. Illa rajulan kana yasumu yawman sayasumu shauman falyasum. Kecuali orang yang adatnya, kebiasaannya dia puasa sunat. Tepat hari terakhir itu hari tanggal 30 Sya'ban misalnya, atau tanggal 29 Sya'ban, maka dia tidak dilarang puasa sunat. Tapi kalau tidak tepat dengan
kebiasaan puasanya, maka tidak dibolehkan. Misalnya orang puasa Senin Kamis, ya, dan puasa Ramadan hari Jumat, maka orang yang adatnya biasa Kamis masih dibolehkan puasa pada hari Kamis itu, jelas. Tapi kalau tidak biasa, jadi tidak puasa kami jalan Ramadan jadinya tidak boleh, karena itu dilarang. Itu tandanya bahwa kehati-hatian itu bukan versi kita, tapi adalah versi syariat. Jadi hati-hati itu bukan versi kita. Sama dengan masalah imsak tadi. Imsak tadi kan karena kehati-hatian. Enggak. Kehati-hatian itu adalah versi syariat. Batasnya apa? Batasnya masuk waktu ndak azan terlambat dia. Karena tercopek dia. Nah, kan terus terang aja, kok pengurus saya nasihati, sodo pengurus ya termasuk masjid ini yang pakai jam digital tolong disetting, ya tolong disetting, karena jam digital kok banyak nenggatal. Iya, kalau nggak gatal itu dua kan. Dan tengok tadi subuh, dan tengok jam masih lay 2 menit setengah lay masuk subuh, tapi uang di pondok dulu lah azan obat. Ini itu tadi dia jam sampai tadi lah cukup bocor, jadi tidak tahan nanti dia kan. Lepas hanya macam-macam zikir bocor itu tuh jadi buat juga tidak subuh. Jadi hanya lupa kayak orang asli. Jadi kaum muslimin adalah potong dan pemantau ini ke rumah sakit. Sajid lagi mazakir tu azannya 3 menit sebelum waktu. Jadi kan tengok aplikasi dua ada di BSC, ada Bank Muamalat, ada aplikasi di HP kan, masih ada 3 menit kurang sedikit lah, beberapa detik zuhur, tapi mereka sudah azan. Saya pastikan gara-gara jam digital. Kini jam digital ada. Tapi kalau kau terkoneksi langsung ke internet biasanya akur. Ini kok yang setting sendiri, yang mudah-mudah lama. Kau langsung internet, pengurus. Jam bang gila diingat lagi. Sodo aja deh itu sajam dah bagi juga. Nah, jadi supaya nanti masalahnya uang buku kan kau azan gitu kan. Nah, lazan mau saji al-amal ni diamalkan deh lah. Kasar lah 2 menit kan. Nah, itu harus jadi sebab Nabi katakan wal muazzinu mu'taman. Muazzin itu mesti amanah. Nah, jadi atau semua macam itu juga. Uang sama masih bisa je 2 kali esok lainnya. Mana esok tadi kan perlu jadi dipertimbangkan. Gara-gara itu tidaknya puasa kan bang. Terlepas dari halal haram itu urusan lain, fatwa enggak. Tapi kalau itu alasan dia tidak puasa, halal aja lah. Keperlu ya tolong media nabi. Pada tidak puasa lagi. Apa nak puasa nganya? Itu tiangnya. Mesti amal capek azan. Pasal lain 2 menit bisa 2 kali esok lainnya. Itu tidak puas malam ni. Itu apa? Hayok jadi harus di setting jamnya, dan azan betul-betul pastikan masuk waktu, khususnya subuh dan maghrib. Nah, yalah banyak macam no. Jumat macam itu juga. Dan kadang-kadang sengaja dan tidak naik mimbar kecuali dah masuk waktu, tidak ikut jam digital saja. So jam digital tu kodok bergeser. Ya, kodok bergeser dulu saja dari ummah kami tu. Dalam 2 bulan tu sampai 4 minit bergeser. Akhirnya tahu ibu sabuin ke pengurus. Ndak dulu ni ada tu ditolong lo dia apa ngaji kan menyetingnya bangi ditenggin jam lu ndak jauh deh. Lucu. Ditolong melelo. Bangi. Lampir dia tengok jam ni baru saya tu ni kan anaknya kata lagi singok tu nah. Singok tak jawab dia janjang lah.
jalannya tu asal jangan khusus aja itulah Pak tu saking wangi itu dia kau wangi lagi dia tak mau ada dua nah ini dah apa nak kena wangi kita jadi itu iya soal 20 tengok je nya masalah solat itu harus hati-hati ya biarlah terlambat khatibnya 2 minit 3 minit bahkan 10 minit pun terlambat tak masalah tapi kalau Allah masuk qadu 2 minit tu lewat banyak kena asara kena khutbah tu kan solat harus waktu itu harus diperhatikan dan lah banyak bosan khatib lah khutbah lalu masuk waktu ya dan tengok ya sama masuk jam 2:30 misalnya 2:27 lah kecatat dia khutbah berarti kalau sudah azan tu kan ya mungkin karena tidak tahu semoga Allah maafkan cuman saya kira khatib juga kurang teliti dalam masalah ini karena dia harus pastikan kalau tidak pakai non contoh cara lama dulu dia tekanang lah tak apa pena atau pensil kalau latih gelincir lah mirip ke mana bayangan ke barat atau ke timur kalau ke barat dulu lihat tuh lah condong ke barat berarti lah masuk ke waktu apa macam itu tidak masalah walaupun jam alun masuk ya jam kadang kan berdasarkan ilmu hisab juga ilmu hisab ni banyak salah jadi tak bisa jadikan ilmu hisab ni jadi patokan cuman kan awak lah banyak ke situ lah kan makanya jangan sampai mana setidaknya pastikan sesuai dengan yang di jam yang yang terkoneksi gitu ya ke satelit satelit kan itu lebih akurat dibanding dengan jam-jam yang digital yang manual itu Allah musta'an itu ya barakallahu fikum. Nah barangkali kita tutup sampai di sini mudah-mudahan Ramadan ya kita sambut dengan senang yang bikin kita menang dan gembira yang membuat kita juara bukan hanya sekedar gembira bukan hanya di sini senang di sana senang di mana-mana hatiku senang tapi ternyata senangnya bukan membuat Allah senang dan bukan membuat kita menang dan jauhi hal-hal yang seperti itu kalau bisa mencegah kita cegah kalau tidak setidaknya kita tidak ikut andil kecil apapun dan kita doakan mudah-mudahan umat Islam diselamatkan dari hal-hal yang menggerogoti imannya dengan maksiat-maksiat yang mereka lakukan dan semoga para pengambil kebijakan betul-betul bijak dalam mengambil keputusan semoga daripada dialokasikan dana untuk yang sia-sia lebih baik dibagi untuk beri sajadah masjid kan sana masjid kan banyak patut ditukau kan jadi hanya juru pun buat acara ndak joleh sah amun aja jale bahalo dapat dia tu ganti saja alamalnya kan ya kalau misalnya saja acara dia 150 juta cukup tekan pada awalnya walau biarlah ada tiap sampai ke apa-apa waduh nak sampai ke boleh-boleh waduh jale bahalo kan sah jale bahalo kalau itu jale dosa kan jadi kamu tuh jadi pahala kemudian jole dosa Allah musta'an kalau belum kita doakan mudah-mudahan Allah memaafkan dan suatu hari mereka merasakan indahnya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka juga saudara kita mungkin masih abai dan lupa atau masih ikut keinginan dan hawa memang berat ya kalau nalur ngaji boy ya alhamdulillah semoga Allah kuatkan kita untuk istiqamah amin ya rabbal alamin wabillahi taufiq wal hidayah wallahu taala alam wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.